Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar nazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah tafsir Masjid Bagus Salam dirahmati Allah, kita lanjutkan tafsir kita. Kemarin kita berakhir ayat 13 surat An-Naml, surat Smut. Sekarang kita baca ayat 14 sampai ayat 18 surat An-Naml, surat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wa laqad atayna Dauda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaiman Dauda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa usyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yuhatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahiqan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadika as-shalihin. Kemarin terakhir mukjizat Nabi Musa ketika memasukkan tangannya ke tiangnya ini, lalu keluar cahaya putih. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Tapi Fir'aun tetap menolak dan itu mengatakan bahwa itu adalah sihir. Kejadian luar biasa adalah sihir. Kita menetapkan bahwa sihir itu adalah bukan dari para nabi. Orang-orang yang bisa melakukan kegiatan di luar yang biasa dilakukan manusia, itu bisa kalau datang dari Allah ya, itu bisa menjadi mukjizat. Wajahadu biha, dan mereka mendustakan mukjizat Nabi Musa.
wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwan, dan mereka menolaknya secara zalim dan uluwan, kecongkakan. Uluwan ala artinya tinggi ya, a'la tinggi. Jadi mereka menolak secara zalim dan kecongkakan ketinggian. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah kata Allah bagaimana hukuman akibat orang-orang yang mufsidin, yang banyak melakukan mufsidin, kerusakan di muka bumi. Allah tenggelamkan. Nah ini hati-hati ya, banyak melakukan kerusakan. Ini ijazah palsu juga gitu. Banyak melakukan kerusakan ijazah palsu. Hati-hati bahwa hidup ini bukan hanya kita di dunia saja. Ada pasukan langit, ada intelijen langit. Semua dikerahkan untuk mewujudkan impiannya. Ijazah palsu. Jangan terlalu banyak melakukan mufsidin. Akibatul mufsidin, Allah hancurkan nanti. Biar aja waktunya. Walaqad atayna Dauda wa Sulaiman ilman. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya. Daud ayahnya, Sulaiman anaknya. Ilman, memberikan ilmu. Ini ilmunya adalah ilmu laduni, bukan yang dipelajari. Allah berikan ilmu secara laduni, artinya di-download, udah dapat, nggak perlu belajar. Wa qala alhamdulillahillazi, dan keduanya berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ilmunya ilmu tauhid ya, langsung bertauhid kepada Allah. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami. Fadlah itu artinya melebihkan ya. Dulu kita jelaskan riba fadli adalah riba yang sejenis riba fadli. Contohnya kita tukar duit ya. Kalau duitnya mata uangnya beda, tak apa-apa. Misalnya dolar diganti rupiah, boleh. Dolar diganti pound sterling, boleh. Dolar diganti euro, rupiah juga boleh. Berlebih berkurang tidak masalah. Tapi kalau sama-sama rupiah, nah itu riba fadli. Contoh, kita tukar duit nih buat lebaran. Kan banyak tuh di jalan-jalan. Jalan apa namanya? Dekat PI itu. Jalan apa itu? Senopati. Itu banyak yang jual duit itu. Lalu kita tukar duit kita 1 juta. Yang menerima tukar duit nggak sampai memberikan kita 1 juta. Itu namanya riba fadli. Ya, nggak boleh. Yang sudah tahu jangan ya. Di bank saja tukar duit. Kalau lebaran kan biasa kita tukar duit baru ya, 5 ribuan, 2 ribuan untuk apa namanya kecengan anak-anak itu. Senang anak-anak dikasih duitnya, nggak apa-apa, sekali nggak apa-apa. Kan nggak pernah Rasulullah mencontohkannya, tapi anak-anak senang. Nah itu namanya riba fadli. Sejenis tukar menukar harus sama. Gula sama gula sama. Beras sama beras jenisnya sama, harus sama. Kalau nggak riba fadli. Wa allazi faddalana ala katsirin, kamu telah melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hambamu yang mukmin. Jadi memilih kami menjadi nabi dan penguasa. Jadi Nabi Daud itu setelah mengalahkan Jalut ya, Goliat bahasa Inggrisnya Goliat. Mengalahkan Jalut, nah akhirnya Nabi Daud menjadi raja. Setelah Nabi Daud dengan anaknya Nabi Sulaiman. Nah Nabi Sulaiman ini juga banyak diberikan Allah
mukjizat angin menurut perintah beliau angin itu berhembus kemana, hujan di mana, terserah Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ingin kemana saja menggunakan angin. Saya ingin ke Mekah, diantar oleh angin ke Mekah. Tinggal duduk aja beliau. Jin dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman sebenarnya. Jadi jin itu gak berani macam-macam sama Sulaiman karena pengaruhnya Nabi Sulaiman. Apalagi manusia di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah ini juga merupakan kehebatan Nabi Sulaiman ya. Tapi beliau meninggal dan yang tahu gitu, 17 hari baru tahu. Berarti jin itu gak tahu yang gaib juga. Buktinya gak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Berpegangan di tongkat selama 7 hari, 17 hari. Ketika tongkat itu sudah dimakan wayang, Nabi Sulaiman jatuh, meninggal. Padahal meninggalnya 17 hari yang lalu. Berarti jin gak tahu juga, takut. Wa warisa Sulaiman Dauda, Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Jadi digantikan oleh Nabi Sulaiman. Wa qala ya ayuhan nas, Sulaiman berkata, wahai manusia, wahai seluruh manusia, kayak gitu. Karena pada saat itu manusia kan belum banyak, baru sekitar beliau saja mungkin manusia itu ya. Telah diajarkan kepada kami bahasa burung. Waqad nasu ulimna mantiqat thairi. Jadi Nabi SAW bisa ngomong dengan burung dan dengan hewan-hewan yang lainnya. Enak juga kali ya kalau bisa ngomong sama hewannya. Sakit, tanya apa? Sakit apa? Hewannya ngomong, sakit perut. Cuma kita nggak diberikan bahasa binatang. Nggak boleh kita menyiksa-nyiksa binatang. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'in, dan kami diberikan dari segala sesuatu. Inna hazala wal fadlul mubin. Ini seluruhnya adalah fadlul mubin, pemberian dari Allah yang nyata. Sebuah keutamaan yang nyata, fadlul mubin, fadilatus syekh. Kalau kita di Timur Tengah, yang ulama itu fadilatus syekh. Fadilah itu keutamaan yang paling tinggi. Syekh itu ya sama dengan profesor ya, fadilatus syekh. Fadlul mubin. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzam. Dan Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya dari jin dan manusia. Jadi Nabi Sulaiman menguasai jin dan manusia. Hebat ya. Jin semuanya berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Gak main-main gitu. Wat-thairi, dan juga burung yang beliau kuasai ya, juga dengan bahasa dan segala macamnya. Fahum yuzaun, mereka berbaris rapi, karena mau keluar ini, diajak Nabi Sulaiman keluar. Hatta idza atau ala wadin namli, sampai beliau di Wadi Namli, lembah semut. Wadi itu lembah, Namli itu semut. Qalat namlatun, berkatalah salah satu raja semut, ya ayuhan namlu, wahai para semut. Nabi Sulaiman dengar nih, omongan raja semut ini didengar sama Nabi Sulaiman. Lah kita nggak dengar ya, semut ngomongan kita nggak tahu tuh. Dia ngomong apa kita nggak tahu. Dia ketemu semut sama semut ngobrol itu. Nah kita nggak tahu dia ngobrolin apa. Karena nggak diberikan kita mukjizat. Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian. Rumahnya kan lubang di bawah tanah itu. La yahtimannakum, supaya Sulaiman tidak menginjak-injak kalian, wa junudu, dan tentara
wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Jadi kata Raja Semut, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah kalian, udkhulu masakinakum la yuhatimannakum Sulaiman wa junudu, supaya Sulaiman tidak menghancurkan kalian, menginjak-injak kalian dan tentaranya. Wa hum la yash'urun, mereka tidak tahu dan tidak merasa. Nabi Sulaiman mendengar itu, fatabassama dhahikan, beliau ketawa ringan. Tertawa beliau mendengar ucapan Raja Semut. Kenapa beliau tertawa? Karena beliau tahu, wah semut tadi ngobrolnya sama tentaranya, memperingati kita supaya hati-hati tidak menginjak semut. Fatabassama dhahikan, akhirnya Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa mendengar seruan semut itu. Min qawliha, jadi perkataan Raja Semut itu membuat Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Wa qala rabbi auzi'ni, lalu beliau berdoa. Nah ini kalau lagi memberikan mukjizat biasanya doa. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku an ashkuru, supaya saya bersyukur nikmatmu, supaya saya bisa mensyukuri nikmatmu yang hebat ini loh. Bisa dengar omongan semut, omongan burung, ular, semua binatang bisa ngomong sama Nabi Sulaiman, tapi dengan Nabi Sulaiman an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmatmu yang telah kau berikan nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu bersyukur ya, bersyukur diberikan nikmat, langsung bersyukur. Ini harus kita contoh ya. Kalau kita diberikan nikmat Allah, syukurlah. Apapun nikmatnya, jabatannya nikmat kan, semuanya nikmat. Bersyukur supaya kita ditambahi sama Allah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur saya tambahi nikmatnya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kafir nikmat, menolak nikmat itu dari Allah, azabul sangat pedih. Jadi mensyukur kafir nikmat itu maksudnya apapun nikmatnya kita terima, nggak yakin kita itu dari Allah. Itu kafir nikmat. Diberikan Allah kepintaran, karena saya rajin belajar sih, itu namanya kafir nikmat itu. Diberikan Allah kekayaan, karena saya rajin berusaha, itu namanya kafir nikmat. Allah yang memberikan kita kemudahan untuk berusaha. Allah yang memberikan kita jalan untuk berusaha. Ada orang usahanya udah lama tak maju-maju, kita baru buka sudah ramai, alhamdulillah, syukur. Ya, itu namanya kafir nikmat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kafir nikmat, setelah diberikan nikmat oleh Allah mengingkari nikmat itu dari Allah. Itu karena saya pintar sih. Ente sukses ya dagang, keluarga saya kan pedagang semua, wajar dong saya sukses aja, namanya kafir nikmat. Enggak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai itu kita contoh ya. Ya anak kita nikah misalnya gitu ya, ya wajar lah, anak saya kan cantik, wajar lah dicari orang, itu namanya kafir nikmat itu. Allah yang membukakan pintu untuk perjodohan itu. Kalau nggak Allah bukakannya nggak, nah, itu namanya kafir nikmat. Inna azabi lasyadid, sungguh azabku pedih. Orang-orang yang kafir nikmat. Jadi nikmat kesehatan kita terimanya, kita bisa bernafas sampai hari ini, itu nikmat Allah ya. Kita syukuri dengan ibadah, yakin kita dari Allah. Kita sudah 80 tahun tapi masih sehat. Orang 50 tahunnya sudah stroke misalnya gitu. Nah, itu diberikan Allah. Jangan sampai yakin kita itu dari manusia ya. Allah semua memberikan kepada kita.
allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan atas kedua orang tua saya, wa an a'mala salihan tardahu, agar saya bisa melaksanakan amal soleh yang kau ridhoi, amal soleh yang kau ridhoi. Enggak ridho Allah juga enggak bisa. Wa adkhilni, dan masukkanlah saya birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabi aja doa begitu ya. Padahal Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih berdoa untuk dikumpulkan bersama hamba-hambamu yang soleh. Ini bagus kita baca doa ini. Rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini catat doanya, ini doa Nabi Sulaiman. Ketika beliau bersyukur diberikan kemampuan untuk berbicara dengan hewan. Wa tafaqqadat tayra, kemudian Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung yang menjadi pembantunya. Tafaqqadat tayra. Faqala ma liya la ara hudhud, burung-burungnya. Sulaiman berkata, saya tidak melihat hudhud. Jadi istilahnya hewan-hewan tentara beliau itu disuruh berbaris. Ya. Lalu beliau tidak melihat burung hudhud, burung hudhud, semacam burung merpati, burung hudhud itu. La hudhud, saya tidak melihat burung hudhud. Namanya burung hudhud. Amkana minal ghaibin, apakah dia absen, kira-kira gitu ya, absen, nggak masuk dalam kelompok yang berbaris. Kenapa burung nggak lapor itu? Jadi belum mengekspresi pasukannya, tidak melihat burung. La u'azibannahu azaban syadidan, saya akan mengazabnya dengan azab yang pedih karena dianggap melawannya, tidak masuk barisan. Aula al-bahannahu, atau saya sembelih. Aula ya'tiyani bisultanin mubin, atau dia datang kepadaku dengan alasan yang benar, bisultanin mubin. Nanti belum datang, kenapa enggak berbaris? Ada alasan yang masuk akal. Saya maafkan barisan. Famakasa ghairu ba'id, dan setelah berlalu tidak lama datang burung hudhud, tidak jauh dari tempat Nabi Sulaiman berdiri. Famakasa ghairu ba'id. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Hudhud berkata, wahai Sulaiman, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ahattu bima lam tuhit bihi. Wajituka min sabain binabain yakin, dan saya datang kepadamu membawa berita dari negeri Sabah, membawa berita yang benar. Jadi ada di negeri Sabah, sebagian ahli sejarah Indonesia, kerajaan Sabah itu Prambanan. Jauh benar itu. Sabah itu di Yaman gitu, nggak ada hubungan sama Prambanan. Aneh Indonesia. Makanya namanya Sleman ya, Sulaiman ya. Sleman namanya Sulaiman. Ada-ada aja Indonesia ini, nggak mau kalah. Makanya namanya Sleman, Sulaiman. Termasuk Prambanan itu negeri Sabah. Aja teman-teman. Saya nggak tahu Sleman itu diambil dari apa ya? Apa betul dari Nabi Sulaiman, saya lupa. Tapi kayaknya jauh berbeda Nabi Sulaiman sama Sulaiman itu. Namanya Sulaiman. Negeri Sabah itu Prambanan, arah sama ngaco ngomongnya. Negeri Sabah itu diam. Negeri Sabah itu diam.
Apa kata burung hudhud? Ini wajadtu imro'atan. Saya mendapati seorang perempuan, raja Ratu Saba, tamliku, yang mempunyai kerajaan. Aku telah menemukan seorang perempuan yang menjadi ratu di negeri itu. Wa utiyat min kulli syai'in, diberikan segala sesuatu. Jadi negeri Sabah itu pada zaman itu tuh negeri yang maju. Segala ilmu dan teknologi berkumpul di negeri Sabah. Bangunannya bagus-bagus, negeri Sabah. Ya, teknologinya canggih-canggih zaman itu lah ya. Kalau sekarang kan teknologinya Starlink. Jadi bawa oleh Elon Musk. Kemarin disambung sama ijazah palsu. Nah, dibuat sama Elon Musk. Walaha arsyul azim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Kata Burung. Jadi saya tidak apel pagi ini karena saya terbang melewati negeri Sabah. Saya sampai ke Yaman, negeri Sabah. Ternyata ada seorang perempuan yang memiliki kerajaan, jadi Ratu Sabah. Akhirnya Ratu Sabah nanti masuk Islam ya. Wa utiyat min kulli syai'in, dan diberikan segala sesuatunya. Negaranya subur makmur, gemah limpah luh jinan, nggak ada pajak. Indonesia dipajaki semua. Kenapa saja bisa dipajaki? Napas berapa ya? Orang gemuk napasnya banyak dong, pajaknya banyak. Menurut Ibnu Khaldun, pengarang kitab Muqaddimah ini, sebuah negara akan hancur kalau pajaknya terlalu banyak. Syarat-syarat hancur sebuah negara itu pajaknya terlalu banyak. Makanya negara-negara Arab itu nggak melakukan pajak. Saudi nggak ada pajak. Saudi itu enak, barang-barangnya asli dan tidak kena pajak. Jadi barang yang murah dan asli. Di Saudi itu nggak ada KW 1, KW 2 itu nggak ada. Memang asli barang di sana. Jadi nanti kalau umroh ya, jangan sia-sia. Beli kacamata asli, beli kacamata gantangnya saja, nanti kacanya di Indonesia. Karena saking aslinya barang-barang di Saudi. Kita dulu kalau ke Saudi pulang tuh bawa sesuatu, dompet asli, kacamata polis namanya, polis itu dingin banget. Saya beli, hilang dia menjamah. Saya nampak dia pakai, cuma saya nggak enak, nggak ada lagi. Pakai punya saya. Kalau saya beli 300 real, lumayan 300 real. Ada jemaah pakai saya dipakai. Ya tega juga saya mintanya. Karena itu kacamata itu dingin, Pak. Jadi mata kita tuh sejuk kalau pakai itu. Dan asli, polis asli, mereknya polis asli, warnanya hijau, enak banget, enak. Wajah Tuhan wa qaumaha, saya mendapatinya dan kaumnya. Yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari. Nah, jadi sahabat, mereka menyembah matahari. Kata Hud kepada Nabi Sulaiman, min dunillah, selain daripada Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan syaitan mengindahkan perbuatan mereka. Jadi syaitan itu kadang-kadang merayu manusia, mengindahkan perbuatan dosa kepada manusia. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Jadi orang berbuat dosa kayak berbuat kebaikan gitu. Contoh, penyanyi dangdut. Itu syaitan membisikkan ke telinganya itu, kamu hebat, bisa beramal soleh. Ketika kamu nyanyi, orang senang, bahagia, dikerajinkan, lupa hutang, lupa BPJS. Berarti kamu dapat pahala dong. Nah, itu kata syaitan.
Oh tambah jingkrak-jingkrak ya. Padahal itu dosa ya. Goyang-goyang depan orang yang bukan muhrim, goyangan seksual lagi gitu, itu namanya dosa. Tapi syaitan mengindahkan perbuatan mereka. Fasaddahum an sabilin fahum la yahtadun. Mereka melarang daripada jalan Allah, fahum la yahtadun. Mereka tidak diberikan hidayah, mereka tidak mendapatkan hidayah dari agama Allah. Mereka tidak mendapatkan jalan untuk menyembah Allah. Ala yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa lahu ma yakunu wa ma tu'minun. Artinya ratu mereka tidak mau bersujud kepada Allah. Mereka tidak sujud kepada Allah. Yang mengeluarkan benda-benda tersembunyi di langit dan di bumi, yukhrijul khaba'a. Khaba'a itu benda-benda asing yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dalam hati. Kita ngomong di hati kan orang nggak dengar gitu, kecuali di sinetron ya. Ngomong hati ini kecemaran gitu. Itu sinetron gitu. Kita tidak bisa membaca pikiran manusia, nggak bisa. Istri kita aja suka ya, Dek bikin kopi, dalam artinya kopi terus. Tapi mulutnya iya kan. Coba kalau kita dengar suara hatinya, nggak jadi kita minum kopi, kopi mulu. Tentu kita nggak tahu isi hati orang, isi kepala orang, kita nggak tahu. Makanya banyak orang tertipu ya. Karena yang disembunyikan tipuan, yang keluar ucapannya yang manis-manis. Sering kita tertipu, karena kita nggak tahu pikiran orang. Ya. Kecuali orang-orang sudah pengalaman, nggak mungkin begitu lah. Nah ini juga salah satu, Allah tahu apa yang ada di hatimu, pikiranmu, niatmu, Allah tahu. Wa ma tu'linun, Allah juga tahu apa yang kalian ikhlaskan, yang nyatakan Allah tahu. Maksudnya apa ini nipu apa tidak, apakah ini mencelakai orang apa tidak, itu Allah tahu. Nah, kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Menurut urut-urut, kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Rabbul Arsyil Azim. Tuhan Arsyil Azim yang mempunyai arsy yang sangat besar. Arsy Allah itu di atas air. Ya, kita jangan terjemahkan arsy itu seperti kursi. Jadi kita terjemah saja Arsyil Azim itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Arsy itu arsy. Rasulullah sampai nggak kepada arsy? Allah sampai. Jadi ada di langit ketujuh itu ada air. Di atas air itu ada 70 malaikat yang menggotong arsy Allah. Cuma kita nggak bisa menerjemahkan seperti orang Cina dulu menggotong-gotong apa namanya, rumah di atas itu, rumah digotong, kerajaannya di dalam. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Lebih daripada itu. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat tentang Allah ya, kita jelaskan, tapi kaifiyatnya itu terserah. Ayat syubhatnya, misalnya tangan Allah, ya kita terjemahkan tangan saja. Apakah bentuk tangannya sama dengan manusia? Tentu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Silakan ditakwilkan boleh, tapi jangan ditafsirkan. Takwil boleh. Misalnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Loh gimana tangan Allah? Emang Allah punya tangan apa itu? Nah ini juga ayat-ayat
Kaifiatnya, caranya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa mengerti. Jadi Arsyul Azim itu, apakah Allah punya arasy? Apakah Allah punya arasy? Punya. Cuma apakah arasy seperti arasy bayangan kita? Tidak. Arasy itu apa namanya? Beda lagi dengan yang kita pahami. Qala sanzuru asadatta amputan ampunta minal kazibin. Sulaiman berkata kepada Hud, sanzuru, kita akan menunggu apakah yang kau katakan itu benar atau kau pembohong. Sanzuru asadatta ampunta minal kazibin, apakah kau benar atau kau pembohong. Itu kan berita dari Hud, belum diverifikasi sama Nabi Sulaiman. Ampunta minal kazibin. Lalu Nabi Sulaiman menguji, izhab bi kita bihaza, pergilah engkau ke sana dengan tulisanku. Jadi Nabi Sulaiman menulis suratnya. Berikan suratku ini kepada ratu dan pembesarnya. Fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur maza yaf'alun. Kemudian setelah kau berikan kepada ratunya dan orang-orang dekatnya, tawalla anhum, kau tinggalkan mereka. Enggak usah ditungguin. Tinggalkan mereka, tunggulah jawaban yang mereka berikan kepadamu. Fanzur maza yarji'un, maka lihatlah apa yang mereka jawab. Qalat ya ayyuhal malaku inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata Hud, wahai raja, sampailah burung itu ke negeri Sabah. Wahai raja, aku benar telah diberi surat yang sangat bagus. Ini ulqiya ilayya kitabun mubin. Wahai pembesar-pembesarku, saya diberikan surat yang karim. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat nama ini adalah surat yang bismillahnya ada dua. Bismillah di awal dan bismillah di tengah. Taubah nggak pakai bismillah itu, makanya bismillahnya pindah ke sini. Surat An-Naml adalah surat yang bismillahnya ada dua. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu awal surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Wahai ratu dan para pembesar, ala ta'nu alayya wa tu'ni muslimin. Janganlah kalian bertakut congkak kepadaku. Ala ta'nu alayya, jangan merasa sombong denganku, kata Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman besar ya, jin, angin, hewan, semuanya takut kepada beliau. Karena itu cuma manusia ya. Wa tu'ni muslimin, jadilah kalian orang Islam dalam sikap menyerah. Nah, jadi ketika datang surat itu, Raja Sabah kaget gitu. Aduh, ini ada yang ngirim surat ke saya gitu, menyuruh kita menyerah ya. Menyuruh kita menyerah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Qala syaikal malaku uftuni fi amri. Berkatalah Ratu Sabah, wahai pembesar-pembesarku, uftuni, fatwakanlah kepadaku fi amri, dalam urusan ini. Kalian menyerah, kata Nabi Sulaiman, atau siapa lagi? Dijelas Nabi Sulaiman itu main-main. Datang muslim aman, kafir saya serang, kata Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman tentaranya banyak ya, dari jin, jin, manusia, hewan, semua dikerahkan, hancur dari sana. Berkatalah Ratu Sabah
beri fatwa saya dalam urusan ini. Saya bingung, apakah saya akan menyerah? Nanti dikasih Nabi Sulaiman harta ya, ditolak sama Nabi Sulaiman. Oh, harta saya sudah banyak ya, ngapain? Istri Nabi Sulaiman itu 1000 ya, 1000 istri beliau, luar biasa. Gimana baginya nggak tahu juga. Beliau pernah berkata, saya akan mendapatkan 1000 anak, tapi nggak pakai insya Allah. Artinya nggak ada istri beliau memberikan anak kecuali 1 anak cacat, kecuali 1 dari anak yang cacat. Uftuni fi amri, beri fatwa saya dalam urusan ini, nasihat saya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, aku tidak akan memutuskan perkara ini sampai kalian semua hadir di hadapanmu. Sampai sini dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.